Selamat datang di segmen kesehatan kita hari ini. Kita akan membahas fenomena umum yang sering diabaikan, yaitu rasa gatal yang berkelanjutan. Banyak dari kita menganggap gatal hanyalah masalah permukaan kulit kering atau gigitan serangga. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih rentan, dan sinyal yang dikirimkannya seringkali lebih penting daripada yang kita sadari. Gatal kronis yang tidak kunjung hilang, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, bisa menjadi indikator adanya ketidakseimbangan atau masalah yang lebih dalam pada organ internal. Memahami lokasi spesifik munculnya gatal dapat memberikan petunjuk penting tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kamu. Hari ini, kita akan mengulas 4 area di mana gatal yang persisten telah diamati memiliki kaitan dengan kondisi kesehatan sistemik. Mari kita mulai dan perhatikan baik-baik sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kamu. 1. Gatal kronis pada tungkai bawah. Area pertama yang perlu kita perhatikan adalah tungkai bawah, meliputi betis, pergelangan kaki, dan kaki. Sangat mudah untuk mengabaikan gatal di area ini sebagai dampak sederhana dari kulit kering yang memang sering terjadi seiring penuaan. Namun, jika gatal terus muncul tanpa adanya ruam atau kondisi kulit yang jelas, hal ini mungkin mengindikasikan masalah pada sistem peredaran darah. Gatal persisten di tungkai bawah sering dikaitkan dengan gangguan sirkulasi darah yang dikenal dengan penyakit arteri perifer atau PAD. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah ke pembuluh darah kecil di kaki kamu menjadi terbatas atau tidak lancar. Sirkulasi darah yang tidak optimal menyebabkan kulit di area tersebut kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga kulit menjadi sangat kering, sensitif, dan memicu sensasi gatal. Perhatikan jika gatal ini cenderung memburuk setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama, atau mungkin terasa lebih intens di malam hari. Kondisi sirkulasi darah yang buruk bukan hanya masalah pada kulit. Ini adalah masalah sistemik yang dapat membebani jantung dan pembuluh darah dan terkait dengan peningkatan risiko masalah kardiovaskular. Untuk membantu mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan aliran darah. Latihan ringan seperti jalan kaki singkat secara reguler dapat merangsang sirkulasi. Selain itu, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan meninggikan kaki saat istirahat juga merupakan tindakan sederhana yang sangat bermanfaat. Jika kamu mengalami gatal berkelanjutan di kaki tanpa sebab yang jelas, periksakan sirkulasi darah kamu ke profesional kesehatan. 2. Gatal yang berkepanjangan di area punggung tengah. Poin kedua kita adalah gatal yang sulit dijelaskan di area punggung bagian atas atau tengah. Lokasi ini seringkali sulit dijangkau untuk digaruk, dan gatal yang terus-menerus di sini tidak boleh diabaikan. Gatal di punggung tengah telah dikaitkan dengan potensi masalah pada organ internal yang berfungsi sebagai penyaring tubuh, yaitu hati dan ginjal. Organ-organ ini bertanggung jawab menyaring racun dan produk limbah dari aliran darah. Ketika hati atau ginjal mengalami gangguan atau tidak berfungsi secara optimal, produk sisa ini dapat menumpuk di dalam tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan memicu rasa gatal yang hebat atau pruritus. Gatal jenis ini yang disebabkan oleh masalah organ internal memiliki ciri khas, yaitu gatal yang sangat persisten, tidak merespon pengobatan kulit biasa seperti pelembab, dan sering muncul tanpa disertai ruam kulit yang jelas. Gatal akibat masalah hati atau ginjal bisa sangat mengganggu terutama saat tidur, sehingga mempengaruhi kualitas istirahat dan energi harian kamu. Penting untuk memonitor kesehatan organ vital ini. Tes darah rutin dapat memberikan informasi mengenai fungsi hati dan ginjal kamu. Menjaga hidrasi yang memadai, mengurangi konsumsi alkohol, dan membatasi asupan makanan olahan dapat mendukung kesehatan organ-organ tersebut. Jika gatal di punggung kamu terasa sangat mengganggu dan tidak ada kaitannya dengan alergi kulit, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan fungsi organ internal. 3. Gatal yang kerap muncul di kepala dan leher. Area sensitif berikutnya adalah kulit kepala dan bagian belakang leher. Gatal di area ini seringkali dianggap sebagai masalah kulit kepala biasa, seperti ketombe atau reaksi sampo. Namun bagi banyak orang dewasa, gatal yang sulit hilang di kepala dan leher dapat berhubungan erat dengan tekanan emosional atau kelelahan sistem saraf.
Area kulit kepala dan leher memiliki banyak ujung saraf yang sensitif, menjadikannya lokasi umum di mana ketegangan fisik dan mental termanifestasi. Ketika tubuh menghadapi stres berkepanjangan atau ketegangan emosional, sistem saraf kita bisa menjadi terlalu aktif. Stres kronis dapat meningkatkan kadar hormon tertentu dan memicu peradangan tingkat rendah yang diekspresikan melalui sensasi gatal di area sensitif ini. Selain faktor stres, gatal di kepala dan leher juga dapat terkait dengan kondisi yang mempengaruhi saraf, seperti neuropati. Kabar baiknya adalah, kita bisa mengelola gatal yang terkait dengan sistem saraf ini. Teknik relaksasi sederhana seperti latihan pernafasan fokus atau meditasi dapat membantu menenangkan respons stres tubuh. Mencari waktu untuk bersantai, terhubung dengan orang lain, atau melakukan kegiatan yang kamu nikmati adalah cara efektif untuk mengurangi tegangan internal yang mungkin menjadi penyebab gatal di area kepala dan leher. Jika kamu telah menyingkirkan semua penyebab dermatologis dan alergi, cobalah untuk memeriksa kembali tingkat stres dan kesejahteraan emosional kamu. 4. Gatal berkelanjutan di area dada dan perut. Poin terakhir dan tak kalah penting adalah gatal yang terus-menerus di dada dan area perut. Gatal di bagian tengah tubuh ini, terutama jika tidak disertai ruam, dapat menjadi sinyal peringatan terkait kekurangan nutrisi atau masalah penyerapan nutrisi. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita mungkin menjadi kurang efisien dalam menyerap nutrisi penting seperti vitamin B12, zinc, atau asam lemak esensial. Kekurangan zat-zat vital ini dapat mempengaruhi kesehatan kulit secara keseluruhan, menyebabkan kekeringan dan kepekaan yang memicu gatal. Malnutrisi pada lansia seringkali sulit dideteksi, karena berat badan mungkin terlihat normal. Namun tubuh kamu mungkin kekurangan nutrisi mikro yang diperlukan untuk menjaga fungsi organ dan kekuatan sistem kekebalan tubuh. Kulit di dada dan perut yang kaya akan pembuluh darah dan ujung syaraf dapat menjadi salah satu area pertama yang menunjukkan tanda kekurangan nutrisi. Solusi untuk masalah ini adalah fokus pada peningkatan asupan nutrisi. Mengonsumsi makanan padat nutrisi seperti protein berkualitas, buah-buahan, dan sayuran hijau dapat membantu. Memastikan kamu mendapatkan cukup vitamin dan mineral esensial dapat memperbaiki kondisi kulit dan mendukung kekuatan tubuh secara keseluruhan. Jika kamu menyadari gatal yang gigih di dada atau perut, dan pola makan kamu tidak ideal, ini adalah pengingat untuk memperhatikan kualitas nutrisi harian kamu. Tubuh kita adalah sistem yang luar biasa dan cerdas. Ia selalu berkomunikasi dengan kita melalui berbagai cara, termasuk sinyal halus seperti rasa gatal. Gatal yang persisten di tungkai bawah, punggung tengah, kepala, leher, dan dada dan perut harus dilihat sebagai petunjuk, bukan hanya gangguan. Biasakan untuk tidak langsung mengabaikannya. Mengambil langkah proaktif untuk memeriksa sirkulasi, organ internal, tingkat stres dan status nutrisi kamu adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Ingatlah, tujuan kita bukan hanya hidup lebih lama, tetapi hidup dengan kualitas yang lebih baik. Dan mendengarkan bisikan tubuh adalah kunci untuk mencapai itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di segmen berikutnya.